Saudara, apa yang membuat sistem jaringan keamanan siber lembaga negara rentan? Dan apa dampaknya bagi negara serta juga publik kita semua jika sistem keamanan siber di Indonesia rentan diretas? Kami akan bahas hal ini bersama anggota Komisi 1 DPR dari fraksi PKS, Sukamta, serta pakar keamanan siber dari Communication and Information System Security Research Center, SISREC, Pratama Persada. Sebelumnya kami sudah menghubungi Badan Siber dan Sandi Negara BSSN, tapi menolak untuk membahas soal ini. Selamat malam, Bung Sukamta dan Bung Pratama. Selamat malam. Iya, Pak Iman. Iya. Saya ke Pak Sukamta. Pak Sukamta, Anda sudah mendapatkan informasi ini 10 kementerian, termasuk lembaga negara BIN, di dalamnya juga diretas. Ya, kita belum mendapatkan informasi resmi dari pemerintah. Jadi informasi yang kita dapatkan ya sama dari media, teman-teman media yang menyampaikan informasi ini. Jadi kita belum mendapatkan. Saya kira kita sepakat dengan apa yang disampaikan Mas Pratama bahwa memang sebaiknya pemerintah ini segera mengumumkan siapa saja 10 lembaga itu dan apa yang dikerjakan di situ. Satu sisi yang lain memang ini peringatan yang bagus bagi kita supaya kita ini betul-betul waspada. Saya khawatir ketika kita membangun sistem yang dilakukan apa saja ya untuk pemerintahan terkait dengan politik, terkait dengan ekonomi, terkait dengan kesehatan, itu kita masih membangun sistem yang sifatnya mengejar fungsi, tetapi belum melibatkan atau belum memperkuat dari sisi safety-nya. Nanti kita bicara soal kesana, termasuk juga rencana dari e-voting misalnya, pemilihan umum melalui elektronik dan lain sebagainya. Saya ke Bung Pratama. Bung Pratama, kenapa Anda menyatakan penting bahwa 10 kementerian termasuk juga lembaga negara ini harus diumumkan siapa saja mereka, apa saja lembaga-lembaga itu? Ya karena bisa jadi info yang kita dapatkan itu belum tentu benar gitu Mas Aiman gitu. Karena kan ini di dalam dunia teknologi terutama di dunia hacking begitu, apalagi kita tahu ini kalau Insect Group itu sebenarnya dia juga perusahaan di bidang threat intelligence. Dia juga sebenarnya pengumpul data nih, kerjaannya juga ngumpulin data, bahkan beberapa di tengah rai dia juga memanfaatkan data-data itu juga secara ilegal begitu. Nah, kita belum tahu nih sebenarnya ketika yang diserang itu institusi-institusi mana begitu, jangan-jangan ini cuma bluffing gitu. Wah ini karena Cina sama Indonesia kerjasamanya erat gitu, mau dibikin pecah begitu. Tetapi kita juga harus mewaspadai juga. Kenyataannya memang di Indonesia ini sistem keamanan cyber itu memang masih lemah. Begitu. Ya. Tidak usahlah ini ada si Mustang Panda ini gitu. Nggak usah ada itu pun sebenarnya kita sudah lemah. Karena apa? Karena keamanan cyber itu belum menjadi priority baik di instansi pemerintah ataupun di instansi swasta. Tapi sebelum ke situ kita bicara soal pertasan ini. Pertasan ini tidak akan mungkin diketahui kalau belum ada bukti. Buktinya adalah ada data yang bocor misalnya. Iya, tapi sebenarnya gini sih, kalau kita pertasan ada dua macam nih, yang dia sifatnya memang pengen dia tenar begitu, atau motifnya uang begitu ya, sehingga dia bisa publish ke internet, dia jual data curiannya begitu. Tapi kalau misalkan dia tujuannya itu adalah untuk misalnya spionase atau sponsornya adalah negara, ya pasti dia nggak akan menyebarkan informasi tersebut. Lalu tahunya kita kalau datanya sudah dicuri dari lembaga-lembaga itu, dari institusi itu, dari kementerian itu apa? Nah, harus dicek. Makanya tidak hanya 10 lembaga yang kita belum tahu nih. Minimal kan BIN sudah tahu nih. BIN sudah melakukan checking, saya pikir udah pasti langsung lah begitu. Saya tahu BIN sistemnya cukup kuat begitu. Harusnya dicek. Semua lembaga pemerintah sekarang ini harusnya mengecek sistemnya masing-masing. Cek lognya, lakukan audit, lakukan security assessment begitu. Nanti akan ketahuan tuh celah-celah keamanannya di mana. Kira-kira ada nggak yang kecolongan dari sistem kita gitu. Nanti akan ketahuan itu sebenarnya. Nah itu jarang sekali dilakukan oleh kalau seandainya mengecek, mengaudit sistem keamanan kan pasti ada sistem lemah, pasti ada aja begitu ya. Iya. Tapi apakah itu kemudian lewat situ pintunya untuk mencuri dan lain sebagainya kan belum tentu juga. Toh belum ada pihak yang mengklaim bahwa saya punya data Anda dan lain sebagainya. Ya, kalau orang mau nyuri data, apalagi tipenya ini, Mustang Panda ini, dia menggunakan APT, Mas, Advanced Persistent Threat gitu. Jadi teknologi hacking yang levelnya sudah tingkat tinggi lah begitu. Pasti dia menggunakan jalur cyber untuk melakukan penyerangan begitu. Dia menggunakan
malware Plug X yang kemudian dimodifikasi sama dia menjadi Thanos. Itu kalau misalkan kita injeksikan ke target, kita bisa mengontrol target itu. Kita bisa meremote olah-olah ada di komputer kita gitu. Ya pasti. Jadi semacam malware lah begitu ya, semacam virus. Seperti malware, iya. Iya, semacam virus yang kemudian dimasukkan dan itu harusnya ketahuan. Ya harusnya kalau misalkan institusi ini memiliki cyber threat intelligence yang bagus, sensor yang bagus, harusnya ketahuan gitu. Tapi kan ada juga misalnya yang malware kemudian setelah tugasnya selesai dalam tanda kutip kemudian dicabut. Nah, tapi masih ada lognya. Oke, ada jejaknya lah dia begitu ya. masuk ke sana. Nah, masalahnya adminnya mau nggak ngecek jejak itu yang banyak sekali itu? Mau nggak mereka apakah SDM kita punya gitu kemampuan untuk itu? Ada yang punya, ada yang enggak. Ada yang punya, ada yang enggak. Enggak, gini sekarang saya tanyakan. Karena kalau sampai kemudian sertifikat vaksin presiden saja bisa bocor, dan kemudian ini informasinya BIN bisa diretas, ya mungkin saja sih. Ya, Betul nggak, ya mungkin, Mas Pratama? Kan nggak ada sistem yang 100% aman begitu. CIA aja dihack. CIA pun dihack? Dihack lah. Kementerian Pertahanan Amerika juga dihack gitu. BIN dihack ya biasa lah gitu ya. Oke, Anda mengatakan ini berarti dihack ini biasa dong? Hal yang biasa? Ya, untuk di Indonesia biasa gitu. Yang jadi masalah adalah bagaimana orang melakukan hacking gitu. Dia melakukan scanning tapi kita bisa melakukan penangkalan. Ataupun misalkan mereka berhasil masuk dalam satu sistem, ketika mereka mencuri sistem itu, sistemnya sudah kita amankan sehingga mereka mencuri data yang sudah terenkrip atau tidak bisa dibaca. Contoh misalnya CIA yang Anda tahu, CIA dihack tapi bisa nggak ngambil data dari CIA? Bisa juga. Yang sudah terjadi, diambil nggak datanya dari CIA? Diambil. Oh, diambil dari CIA. Oleh negara mana beberapa, itu? Ya kalau kita nyebut negaranya kita nggak tahu. Ini kita ngomong Mustang Panda aja, kita juga nggak tahu pasti sebenarnya. Mustang Panda ini benar-benar dari Cina apa tidak begitu. Ini kan kita tahu kenapa? Karena dari sign dari beberapa malware-nya itu, ketika kita bongkar, kita lihat isi datanya gitu, itu ada bahasa-bahasa seperti bahasa Cina dan bahasa Mongolia gitu. Sehingga kita nganggapnya, oh ini dari Cina atau nggak dari Mongolia nih gitu. Tapi sebenarnya ya kita nggak tahu orangnya siapa, kita juga nggak tahu. Artinya gini, kalau CIA aja yang dianggap mumpuni untuk hack dan lain sebagainya, Israel misalnya juga mumpuni kemudian dihack ya, lalu kemudian nowhere to run, nggak bisa lari kemana-mana, pasti kena hack juga. Ya sekarang begini, security itu adalah proses Mas Aiman gitu. Jadi sekarang ini kita yakin kita aman, belum tentu besok kita aman lagi gitu. Nah, itulah makanya kita harus benar-benar ngerti bahwa keamanan itu harus kita jaga benar setiap hari. Jangan dianggapnya ketika sistem itu jalan dengan baik, tidak ada device, websitenya normal-normal saja, semuanya normal, itu dianggapnya fan-fan saja. Enggak loh. Kalau misalkan orang-orang yang nyerang kayak Mustang Panda ini, yang dia menggunakan APT dan dia sponsornya state gitu, nggak akan ngomong-ngomong mereka kalau berhasil nyolong gitu. Apalagi sekarang lagi ngetren spionase menggunakan cyber. Gitu. Nggak akan ngomong-ngomong. Nggak akan ngomong-ngomong dan taunya tiba-tiba nanti sudah bocor dan kemudian disebar kemana-mana. Betul. Ngeri banget ya. Kalau ini kita bayangkan ke depan data kita udah kemana-mana sekarang. Apa yang harus kita lakukan? Bagaimana kementerian harus melakukan? Termasuk negara harus apa yang dilakukan? Kita akan kembali saat lagi, saudara. Tetaplah bersama kami di Sapa Indonesia Malam.